Shalom, buat saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat, kuat, dan sejahtera. Sudah selesai, atau it's been completed, it's done, tetelestai, sudah selesai. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika tergantung di kayu salib. Dan something happened di bait suci. Sesuatu terjadi di bait suci ketika dia berkata sudah selesai, yaitu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa yang dimaksudkan dan apa makna dari tirai yang terkoyak? Dan kemudian Yesus berkata sudah selesai. Ya, masalah dosa, masalah sakit penyakit, masalah kutuk, masalah keselamatan saudara sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Jadi kita tinggal percaya saja kepada Yesus, jadi murid Tuhan Yesus, dan mengikuti Tuhan kemana saja Dia membawamu. Itu yang perlu kita lakukan. Tapi yang menjadi penghambat sekarang adalah kita masih berpikir seolah-olah belum selesai, sehingga kita terus masih melanjutkan cara-cara yang lama kita. Ini seri yang kedua tentang berakhirnya era agama. Karena ketika Yesus berkata sudah selesai dan tirai itu robek, maka itu menandakan sebuah pertanda bahwa Dia telah menyelesaikan tugas menggenapi tuntutan hukum-hukum Taurat, hukum agama, dengan Dia mati bagi dunia ini. Dia dengan sempurna melakukan seluruh tuntutan dari hukum Taurat, termasuk hukuman yang harus ditanggung sesuai dengan hukum Taurat. Jadi era agama sudah selesai. Nah, saya akan ulangi lagi dan katakan ini lagi. Isa Al-Masih datang tidak mendirikan agama, tidak melanjutkan sebuah agama, dan Yesus bukan tokoh agama. Jadi jangan pernah beritakan Yesus sebagai tokoh agama. Dia anak manusia, Dia tukang kayu, tapi yang paling penting adalah ini. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah kalimatullah. Dia bukan tokoh agama. Dia melanggar hukum agama banyak kali. Itu sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, salah satu yang membunuh Dia itu adalah tokoh agama, imam-imam, ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau Dia datang untuk mendirikan agama atau pro agama Yahudi, maka pemimpin agama Yahudi tidak akan begitu marah, dengki, menghasut, dan kemudian membunuh Yesus dan menyalibkan Yesus. Karena memang misinya Yesus datang bukan membawa agama, mendirikan agama. Agama sudah cukup banyak manusia jago dalam bikin agama. Ya, dengan sedikit penggalan dapat wahyu, bikin agama. Ya, dengan sedikit penggalan pencerahan yang disebut ilham, bikin denominasi dan bikin gereja baru. Nah, Yesus tidak lakukan itu. Karena Dialah firman, Dialah ultimate word of God. Nah, apa saja ciri dari berakhirnya era agama? Yang pertama tadi ditandai dengan Yesus keluar dari bait suci. Tabir terbelah dua. Dia tidak lagi lockdown di belakang tirai. Dia punya rumah yang baru, yaitu hati saudara dan hati saya. Tidak ada lagi sebuah tempat yang dianggap sangat kudus di mana Tuhan diam di sana. Tidak ada lagi sebuah gedung, bangunan, entah gereja, entah kuil, entah apa saja sebut tempat ibadah agama apa saja, yang dianggap sangat sakral sehingga Tuhan memilih tempat itu untuk Dia tinggal, diam, dan di situ Dia ditemui oleh umatnya. Itu sudah selesai. Tapi tempat kudusnya Tuhan adalah hati saudara pertama. Dan keluarga saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul, Yesus berkata, aku hadir di sana. Aku ada di sana. Itulah tempat kudusnya. So, yang kedua ciri agama adalah ini. Berakhirnya era agama dengan ditandainya berakhirnya konsep keimamatan yang hierarki. Konsep keimamatan dalam perjanjian lama
Dari 12 suku bangsa Israel, Tuhan memilih satu suku, yaitu suku Lewi, sebagai suku imam yang disebut full time melayani di bait suci. Satu suku ini. Nah, selalu ingat ini, ya satu suku ini jumlahnya ratusan ribu. Dan bait suci itu juga adalah bait suci satu untuk 2 juta orang bangsa Yahudi waktu di padang gurun. Jadi berbeda dengan sekarang. So, 11 suku yang lain dari 12 suku Israel itu bukan imam, bukan full time. Mereka tidak boleh melayani di bait suci pada waktu itu. Era ini sudah selesai. Tapi sekarang eranya adalah era keimamatan orang percaya. Artinya semua orang yang percaya kepada Yesus adalah imam. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah full time. Hidupnya ada untuk melayani Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Yesus itu punya akses langsung untuk bertemu dengan Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Yesus punya akses langsung untuk berdoa buat orang sakit, untuk menyampaikan firman, menginjil, memberitakan kebenaran. Semua kita dipanggil untuk melakukan itu. Jadi sudah tidak ada lagi yang disebut imam-imam profesional yang sangat kudus, sangat rohani, sehingga semua jemaat mutlak harus mendengarkan dia. Dan jemaat harus, kalau inginkan dengar firman Tuhan, harus lewat orang tersebut. Kalau sekarang itu bisa pendeta, gembala sidang, penginjil, apa saja jabatan-jabatan profesional agama, denominasi, gelarnya. Tidak ada lagi. Nah, berakhirnya era agama ditandai dengan ini. Pergeseran dari keimamatan hierarki, keimamatan Harun, Lewi, kepada keimamatan Yesus Kristus. Perjanjian Lama, imam besarnya adalah Harun. Semua harus lewat perantaranya Harun di ruang Maha Kudus di bait suci. Tapi perjanjian baru, imam besarnya kita adalah Yesus Kristus. Dia perantara kepada Bapa. Dan semua kita yang percaya pada Yesus, yang telah ditebus dengan darahnya, kita semua adalah imam. Kita semua imam. Kita semua full time. Cuman ada yang full time di bidang rohani, ada yang full time di bidang bisnis, ada yang full time di bidang politik, ada yang full time di bidang seni, ada yang full time di bidang pendidikan. Kedua anak saya full time. Tapi yang satu, Sasha di bidang pendidikan, ya dia lanjutkan terus kuliah sampai S2 manajemen pendidikan. Anak saya yang pertama full time melayani Tuhan di bidang seni lukis. Jadi ada saudara yang memang full time di bidang bisnis, tapi itulah ladang pelayananmu. Jadi jangan pernah berpikir, oh bisnis adalah duniawi, pakai cara-cara dunia. Tapi ketika di gereja, saudara menjadi orang yang sangat kudus dan saleh, melayani Tuhan ya dengan cara yang berbeda. Tidak ada pemisahan perbedaan ini. Pemisahan seperti inilah yang membuat akhirnya setelah 2000 tahun gereja ada di muka bumi ini. Kita lihat dunia di mana kita hidup hari ini belum dijangkau oleh kebenaran. Ya, semakin parah dan semakin rusak karakter moralnya. Kenapa? Karena gereja telah berubah menjadi institusi agama Kristen yang baku, mati, tidak fleksibel, terpenjara oleh semua aturan-aturan denominasi dan dogma-dogma yang dibuat oleh manusia. Karena itu, era agama sudah selesai. Keimamatan yang berjenjang, karir menjadi imam adalah sebuah karir, itu sudah selesai. Semua kita full time, semua kita hamba Tuhan, semua kita adalah imam, kita semuanya dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena itu, apapun pekerjaanmu, profesimu, engkau adalah imam di bidang itu yang harus melayani Tuhan dan melayani sesamamu manusia. Karena itulah panggilan dan tugas dari imam. Selesai era agama. Tetelestai. Sudah dia genapi. Tidak ada lagi keimamatan orang percaya. Tidak ada lagi keimamatan yang berjenjang. Maaf.
Jadi kalau saudara sakit, saudara ingin dengar suara Tuhan, tidak harus lewat pendeta, lewat gembala, lewat nabi, harus cari mereka untuk mereka tumpang tangan buat saudara. Saudara bisa tumpang tangan langsung. Dan saya percaya di era pandemi ini yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dengan ibadah di rumah-rumah semuanya. Ibadah di rumah. Semua orang berfungsi menjadi imam. Semua ayah berfungsi jadi imam di rumah bagi keluarganya. Dan ini adalah pergerakan yang terbesar yang kita sedang berada dan ke depan kita akan lihat semakin besar. Oke? Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa, saudara berfungsi menjadi imam dimanapun saudara berada. God bless you.